Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ningrum Pramudiati MSI AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nurlaila Ingratubun NPM 052, teman saya Yesi Erika Pertiwi NPM 016, Enimei Sri Kusningsi NPM 039, Aprilia Wahyuni NPM 062, dan Nur Afni Salam NPM 091. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai anggaran fleksibel, varians biaya langsung, dan pengendalian manajemen. Kegunaan varians. Apa sih itu varians? Jadi, varians adalah gabungan dari fungsi perencanaan dan pengendalian untuk membantu manajer dalam mengimplementasikan strateginya. Setiap varians yang kita hitung adalah perbedaan antara jumlah yang didasarkan pada hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan. Nah, jumlah yang dianggarkan tadi merupakan acuan untuk melakukan perbandingan. Seorang manajer biasanya memberikan perhatian lebih pada hal-hal yang memiliki varians yang besar. Mari kita pertimbangkan biaya barang bekas dan biaya pengerjaan ulang di pabrik perkakas Mytek. Misalkan biaya aktualnya lebih tinggi daripada biaya yang dianggarkan. Varians yang terjadi ini akan mendorong manajer mencari penjelasan dan mengambil tindakan korektif lebih dini untuk memastikan bahwa operasi di masa depan menghasilkan lebih sedikit produk sisa dan pengerjaan ulang. Kadang-kadang varian positif dalam jumlah besar mungkin saja terjadi, seperti penurunan biaya produksi yang signifikan. Manajer akan mencoba memahami penyebab penurunan ini, misalnya pelatihan operator yang lebih baik atau perubahan metode produksi sehingga praktek tersebut dapat dilanjutkan. Nah, varians juga digunakan dalam evaluasi kinerja dan untuk memotivasi para manajer. Manajer lini produksi di Mytek bisa memperoleh insentif efisiensi yang dinilai setiap kuartal berkaitan dengan pencapaian biaya operasi yang dianggarkan. Ada kalanya varians mendorong perubahan strategi. Tingkat kerusakan yang berlebihan atas sebuah produk baru bisa jadi menunjukkan desain produk yang cacat. Nah, para manajer kemudian mungkin ingin mengevaluasi ulang strategi-strategi produk mereka. Anggaran statis dan varians anggaran statis. Anggaran statis atau anggaran induk didasarkan pada tingkat output yang direncanakan pada awal periode anggaran. Kita lihat web memiliki 3 kategori biaya variabel. Biaya variabel yang dianggarkan per jaket untuk setiap kategori adalah kategori biaya pada biaya bahan baku langsung sebesar $60, biaya tenaga kerja manufaktur langsung sebesar $16, biaya overhead manufaktur variabel sebesar $12. Jadi, ditambahkan semuanya maka dapat total biaya variabel sebesar $88. Jumlah unit yang diproduksi merupakan pemicu biaya untuk bahan langsung, tenaga kerja manufaktur langsung, dan overhead manufaktur variabel. Rentang yang relevan untuk pemicu biaya adalah dari 0 hingga 12.000 jaket. Data yang dianggarkan dan aktual untuk bulan April 2006 adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat pada tabel. Biaya manufaktur tetap yang dianggarkan untuk produksi antara 0 hingga 12.000 jaket adalah $276.000. Harga jual yang dianggarkan adalah $120
dolar per jaket, dan penjualan yang dianggarkan adalah 12.000 jaket, sedangkan penjualan aktual sebesar 10.000 jaket. Pada bagian 7.1 kolom 3 menyajikan anggaran statis untuk web company lini dalam laporan laba rugi bagian 7.71 kolom 1 menunjukkan data hasil aktual bulan April. Sebagai contoh, pendapatan aktual adalah $1.250.000 dan harga jual aktual adalah $1.250.000 dibagi 10.000 jaket sama dengan $125 per jaket, dibandingkan dengan harga jual yang dianggarkan sebesar $120 per jaket. Demikian pula biaya bahan langsung aktual adalah $600 dan biaya bahan langsung per jaket adalah $600 dibagi 10.000 sama dengan $62,16 per jaket, dibandingkan dengan biaya bahan langsung yang dianggarkan sebesar $60 per jaket. Nah, apa yang dimaksud dengan varians anggaran statis? Jadi, varians anggaran statis adalah perbedaan antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan dalam anggaran statis. Misal ya, teman-teman perhatikan pada bagian 7.1 ini, unit yang terjual pada hasil aktual 1 adalah 10.000, sedangkan anggaran statisnya adalah 12.000. Jadi 10.000 dikurangi 12.000 sama dengan 2.000 pada varians anggaran statis. Nah, maka inilah yang disebut dengan varians anggaran statis. Kemudian varians yang menguntungkan. Nah, varians yang menguntungkan ini ditunjukkan dengan huruf F pada jumlah yang ada pada bagian 7.1. Karena memiliki pengaruh peningkatan laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Untuk pos pendapatan, F berarti pendapatan aktual melebihi pendapatan yang dianggarkan. Untuk pos biaya, F berarti biaya aktual lebih kecil dari biaya yang dianggarkan. Kemudian varians yang tidak menguntungkan. Nah, ini ditunjukkan dengan huruf F pada jumlah bagian 7.1. Memiliki pengaruh menurunkan laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Varians yang tidak menguntungkan juga disebut varians yang merugikan di beberapa negara seperti Inggris. Nah, varians yang tidak menguntungkan sebesar $93.100 pada bagian 7.1 untuk level 0 dihitung dengan hanya mengurangkan laba operasi anggaran statis sebesar $108.000 dari laba operasi aktual sebesar $14.900. Nah, bagaimana menentukan varians anggaran statisnya? Nah, itu dengan hasil aktual dikurangi jumlah anggaran statis. Jadi, $14.900 dikurangi $108, hasilnya $93.100. Anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel menghitung pendapatan yang dianggarkan dan biaya yang digambarkan berdasarkan output aktual pada periode anggaran. Anggaran fleksibel disusun pada periode April 2006 setelah output aktual sebesar 10.000 jaket diketahui. Anggaran fleksibel merupakan anggaran yang akan disiapkan oleh web pada awal periode anggaran jika web bisa meramalkan dengan benar
output aktual sebesar 10.000 jaket dalam penyusunan anggaran fleksibel. Web menyusun anggaran fleksibel dalam 3 langkah, yaitu tahap yang pertama mengidentifikasi kuantitas output aktual. Pada bulan April 2006, Web memproduksi dan menjual 10.000 jaket. Nah, tahap kedua menghitung anggaran fleksibel untuk pendapatan berdasarkan harga jual yang dianggarkan dan kuantitas output aktual, yaitu pendapatan anggaran fleksibel sama dengan $120 per jaket dikalikan 10.000 per jaket, dapat hasilnya $1.200.000. Kemudian tahap ketiga menghitung anggaran fleksibel untuk biaya berdasarkan biaya variabel per unit, output yang dianggarkan, kuantitas output aktual, dan biaya tetap yang dianggarkan. Biaya variabel anggaran fleksibel. Bahan langsung $60 per jaket dikalikan 10.000 jaket sama dengan $600. Tenaga kerja langsung $16 per jaket dikali 10.000 jaket sama adalah $160.000. Overhead manufaktur variabel $12 per jaket dikalikan 10.000 sama dengan $120.000. Kemudian semuanya ditambahkan dan dapatlah total biaya variabel anggaran fleksibel yaitu $880.000. Biaya tetap anggaran fleksibel $276.000 ditambahkan, kemudian dapatlah total biaya anggaran fleksibel sebesar $1.156.000. Varians anggaran fleksibel dan varians volume penjualan. Varians volume penjualan adalah perbedaan antara jumlah anggaran fleksibel dan jumlah anggaran statis yang berkaitan, sedangkan varians anggaran fleksibel adalah perbedaan antara hasil aktual dan jumlah anggaran fleksibel yang berkaitan berdasarkan tingkat output aktual pada periode anggaran. Kita lihat pada bagang 72. Untuk mendapatkan hasil aktual 1 yaitu 10.000 dan varians anggaran fleksibel 2, bagaimana mendapatkannya yaitu dengan mengurangkan hasil aktual 1 dan anggaran fleksibel 3 yaitu 10.000 dikurangi 10.000 sama dengan 0. Dan untuk mendapatkan varians volume penjualan pada bagian keempat, yaitu kita tinggal mengurangi bagian ketiga dengan bagian kelima, yaitu anggaran fleksibel dan anggaran statis. Misal kan anggaran statisnya ada 12.000 dan anggaran fleksibelnya 10.000. Jadi 10.000 dikurangi 12.000 sama dengan 2.000, yaitu varians volume penjualan. Nah, kemudian untuk hasil dari varians anggaran fleksibel sebesar $29.100 dan untuk varians volume penjualan sebesar $64.000. Nah, kemudian $29.100 tadi ditambahkan dengan $64.000 jadinya $93.100, yaitu dapat varians anggaran statis. Nah, perlu kalian ingat bahwa F adalah pengaruh yang menguntungkan terhadap laba operasi, sedangkan U adalah pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap laba operasi. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang varians volume penjualan. Apa itu varians volume penjualan? Varians volume penjualan atau sales volume variance adalah perbedaan antara jumlah anggaran fleksibel dan jumlah anggaran statis yang berkaitan. Kemudian kita melihat bagian 7 strip 2 bahwa di situ perbedaan antara jumlah anggaran statis dan anggaran fleksibel
disebut varians volume penjualan karena mencerminkan perbedaan yang semata-mata disebabkan oleh selisih kuantitas atau volume aktual jaket yang terjual sebanyak 10.000 dan kuantitas jaket yang diharapkan bisa terjual sebesar 12.000 pada anggaran statis. Kemudian untuk rumus menghitung varians volume penjualan untuk laba operasi, yaitu jumlah anggaran fleksibel dikurangi jumlah anggaran statis. Jumlah anggaran fleksibel sebesar $44.000 itu berasal dari kolom 3, kemudian dikurangi jumlah anggaran statis sebesar $108.000 itu ada di kolom 5, kemudian hasilnya $64.000. Kemudian varians volume penjualan untuk laba operasi web mengukur perubahan margin kontribusi yang dianggarkan karena web hanya menjual 10.000 jaket dan bukan 12.000 jaket yang dianggarkan. Kemudian untuk menghitung varians volume penjualan untuk laba operasi, rumusnya margin kontribusi per unit yang dianggarkan dikali unit aktual yang terjual dikurangi unit yang terjual dalam anggaran statis. Kemudian rumus tersebut diturunkan lagi menjadi harga jual yang dianggarkan dikurangi biaya variabel per unit yang dianggarkan dikali unit aktual yang terjual dikurangi unit yang terjual dalam anggaran statis. Untuk harga yang dianggarkan sebesar $120 per jaket dikurangi $88 per jaket. Kemudian dikali 10.000 jaket dikurangi 12.000 jaket. Kemudian hasilnya $32 per jaket dikali min 2.000 jaket. Hasil perkalian tersebut sebesar 64.000. Slide selanjutnya, manajer web menentukan bahwa varians volume penjualan yang tidak menguntungkan bisa disebabkan oleh salah satu atau lebih penyebab. Yang pertama, permintaan jaket secara keseluruhan tidak meningkat sebesar tingkat yang diantisipasi. Kemudian yang kedua, pesaing mengambil alih pangsa pasar web. Kemudian yang ketiga, web lambat beradaptasi dengan perubahan preferensi dan selera konsumen. Kemudian yang keempat, target penjualan yang dianggarkan ditetapkan tanpa analisis yang cermat atas kondisi pasar. Kemudian yang kelima, adanya masalah mutu yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan terdapat terhadap jaket yang diproduksi web. Kemudian respon web terhadap varian volume penjualan yang tidak menguntungkan ini akan dipengaruhi oleh apa yang dianggap manajemen sebagai penyebab varians. Misalnya, jika manajer web yakin bahwa varians volume penjualan yang tidak menguntungkan disebabkan oleh alasan yang berkaitan dengan pasar, yaitu alasan poin 1, 2, 3, 4, itu berkaitan dengan pasar. Kemudian maka manajer penjualan adalah orang yang tepat untuk menjelaskan apa yang terjadi dan menyarankan tindakan korektif, seperti promosi penjualan yang mungkin diberlakukan. Namun, jika varians volume penjualan yang tidak menguntungkan tersebut disebabkan oleh masalah mutu, yaitu poin kelima, maka manajer produksi adalah orang yang tepat untuk menganalisis penyebabnya dan menyarankan strategi perbaikan seperti melakukan perubahan proses produksi atau investasi mesin baru. Kemudian bagian 7 strip 2 kolom 4 menunjukkan varians volume penjualan untuk setiap pos pada laporan laba rugi dengan memisahkan dampak peramalan yang tidak akurat atas unit yang terjual. Varians volume penjualan dari varians anggaran statis akan memungkinkan manajer membandingkan pendapatan aktual yang diperoleh dan biaya yang terjadi pada bulan April 2006 terhadap pendapatan dan biaya yang telah dianggarkan untuk 10.000 jaket yang benar-benar diproduksi serta dijual. Varians anggaran fleksibel ini merupakan pengukuran kinerja operasi yang lebih baik karena membandingkan pendapatan aktual dengan pendapatan yang dianggarkan dan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan untuk tingkat produksi yang sama, yakni 10.000 jaket. Sebaliknya, varians anggaran statis membandingkan pendapatan dan biaya aktual untuk 10.000 jaket terhadap
pendapatan dan biaya yang dianggarkan untuk 12.000 jaket. Slide selanjutnya, varians anggaran fleksibel. 3 kolom pertama pada bagian 7 strip 2 yaitu membandingkan hasil aktual dengan jumlah anggaran fleksibel. Untuk menghitung varians anggaran fleksibel yaitu dengan cara hasil aktual dikurangi jumlah anggaran fleksibel. Kemudian kita lihat baris laba operasi di bagian 7 strip 2 menunjukkan varians anggaran fleksibel sebesar $29.100. Itu berasal dari 14.900, yaitu dari kolom 1 dikurangi $44.000, itu terdapat di kolom 3. Hasilnya 29.100. Kemudian jumlah sebesar 29.100 ini terjadi karena harga jual aktual, biaya variabel per unit aktual, dan biaya tetap aktual berbeda dengan jumlah yang dianggarkan. Hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan untuk harga jual serta biaya variabel per unit adalah di halaman 267. Di situ ada perbandingan hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan. Untuk harga jualnya itu $125. Itu berasal dari 1.125.000 dibagi 10.000 jaket. Kemudian jumlah yang dianggarkan per harga jual yaitu sebesar 120.000, itu berasal dari 1.200.000 dibagi 10.000 jaket. Nah, untuk biaya variabel per jaket sama, dari 950-100 dibagi 10.000 jaket, hasilnya 95,01. Kemudian jumlah yang dianggarkan sebesar 88, itu berasal dari 880.000 dibagi 10.000 jaket. Kemudian varians anggaran fleksibel untuk pendapatan disebut varian harga jual atau selling price variance karena terjadi semata-mata akibat perbedaan antara harga jual aktual dengan yang dianggarkan. Untuk rumusnya, varian harga jual yaitu harga jual aktual dikurangi harga jual yang dianggarkan dikali unit aktual yang terjual. Untuk harga jual aktual itu sebesar 125 per jaket dikurangi harga jual yang dianggarkan sebesar 120 per jaket dikali unitnya sebesar 10.000 jaket. Hasilnya $50.000. Kemudian perusahaan WEB memiliki varian harga jual yang menguntungkan karena harga jual aktual sebesar $125 melebihi harga yang dianggarkan sebesar 120 sehingga menguntungkan dan meningkatkan laba operasi. Kemudian varians anggaran fleksibel untuk biaya variabel total itu tidak menguntungkan sebesar $70.100 untuk output aktual sebesar 10.000 jaket. Hal tersebut terjadi karena perusahaan WEB ini menggunakan lebih banyak kuantitas input dibandingkan dengan kuantitas output yang dianggarkan. Kemudian WEB memberlakukan harga per unit input yang lebih tinggi seperti tingkat upah per jam tenaga kerja manufaktur langsung dibandingkan dengan yang dianggarkan. Untuk biaya tetap aktual sebesar $285.000 adalah lebih tinggi $9.000 daripada jumlah yang dianggarkan sebesar $276.000. Biaya yang lebih tinggi ini akan menurunkan laba operasi sehingga varians anggaran fleksibel tidak. Slide selanjutnya, varians harga dan varians efisiensi untuk input biaya langsung. Untuk memperoleh wawasan lebih lanjut, hampir semua perusahaan membagi lagi varians anggaran fleksibel level 2 untuk input atau masukan biaya langsung ke dalam dua varians yang lebih rinci, yakni varians level 3. Terdiri dari dua. Yang pertama, varians harga yang mencerminkan perbedaan antara harga input aktual dan harga input yang dianggarkan.
Kemudian yang kedua, varians efisiensi yang mencerminkan perbedaan antara kuantitas input aktual dan kuantitas input yang dianggarkan. Informasi yang tersedia dari varian level 3 ini akan membantu manajer untuk memahami dengan lebih baik kinerja masa lalu dan mengambil tindakan korektif untuk mengimplementasikan strategi yang lebih baik di masa depan. Slide selanjutnya memperoleh informasi mengenai harga input dan kuantitas input yang dianggarkan. Untuk menghitung varians harga dan efisiensi, web harus mendapatkan data mengenai harga input atau masukan dan kuantitas input atau masukan yang dianggarkan. 3 sumber informasi utama bagi web, yaitu yang pertama, data input aktual dari periode yang lalu. Keunggulan data ini yaitu mencerminkan kuantitas dari harga real dan bukan hipotesis, serta dapat menjadi tolak ukur untuk perbaikan yang kontinu atau terus-menerus, dan biasanya harganya murah. Untuk kekurangannya, data masa lalu bisa mencakup inefisiensi. Kemudian yang kedua, data dari perusahaan lain yang memiliki proses yang sama. Untuk keunggulannya, angka anggaran mencerminkan tolak ukur kompetitif dari perusahaan lain. Kemudian kekurangannya, data harga dan kuantitas input yang sebanding dari perusahaan lain mungkin tidak tersedia. Kemudian yang ketiga, standar yang dikembangkan. Standar adalah harga biaya atau kuantitas yang ditetapkan dengan cermat. Keunggulannya, membantu mengeluarkan inefisiensi di masa lalu dan membantu memperhitungkan perubahan yang diperkirakan terjadi pada periode anggaran. Input standar adalah kuantitas input yang ditetapkan dengan cermat. Harga standar itu istilah standar mengacu pada banyak hal yang berbeda. Klasifikasinya selalu artinya dan bagaimana hal itu diungkapkan. Input standar adalah kuantitas input yang ditetapkan dengan cermat seperti meter, kain, atau jam tenaga kerja manufaktur langsung yang dibutuhkan 1 unit output, seperti sebuah jaket. Kemudian harga standar adalah harga yang ditetapkan dengan cermat yang diharapkan dibayar perusahaan guna mendapatkan 1 unit input. Pada contoh web, tingkat upah standar yang diharapkan akan dibayarkan oleh WEB kepada para operatornya merupakan contoh harga standar dari jam tenaga kerja manufaktur langsung. Biaya standar adalah biaya yang ditetapkan dengan cermat untuk 1 unit output. Misalnya, biaya standar tenaga kerja manufaktur langsung untuk membuat jaket di WEB. Untuk rumusnya, biaya standar per unit output untuk setiap input biaya langsung variabel, yaitu input standar yang disediakan untuk 1 unit output dikali harga standar per unit input. Biaya standar ban langsung per jaket 2 meter persegi kain yang disediakan per unit output atau jaket yang diproduksi dengan harga standar sebesar $30 per meter kuadrat, meter persegi. Biaya standar ban langsung per jaket yaitu 2 meter persegi dikali $30 per meter persegi, hasilnya $60. Kemudian biaya standar tenaga kerja manufaktur langsung per jaket yaitu 0,8 jam tenaga kerja manufaktur dari input yang disediakan per unit output yang diproduksi pada harga standar $20 per jam. Biaya standar tenaga kerja manufaktur langsung per jaket sama dengan 0,8 jam tenaga kerja dikali $20 per jam tenaga kerja, hasilnya $16. Kemudian, bagaimana hubungan antara anggaran dan standar? Anggaran adalah istilah yang lebih umum untuk mengklarifikasinya harga input yang dianggarkan, kuantitas input yang dianggarkan, dan biaya yang dianggarkan tidak perlu didasarkan pada standar. Namun, apabila standar digunakan untuk memperoleh kuantitas input yang dianggarkan dan harga input yang dianggarkan, istilah standar dan anggaran digunakan secara bergantian.
Slide selanjutnya, data untuk menghitung varians harga dan varians efisiensi pada WIB. Misalkan web memiliki dua kategori biaya langsung, biaya aktual bagi setiap kategori tersebut untuk 10.000 jaket yang diproduksi dan dijual pada bulan April 2006 adalah untuk bahan langsung yang dibeli dan digunakan. Yang pertama, ada input berupa kain dalam ukuran meter persegi yang dibeli dan digunakan dengan nominal 22.200. Yang kedua, harga aktual yang terjadi per meter persegi sebesar $28. Yang ketiga, biaya beban langsung yaitu 22.200 dikali $28 yang tadi harga aktual yang terjadi. Kita lihat pada kolom 1 dengan nominal $621.600. Kemudian yang kedua, tenaga kerja manufaktur langsung. Ada yang pertama, jam tenaga kerja manufaktur langsung sebesar 9.000. Kemudian yang kedua, harga aktual yang terjadi per meter jam tenaga kerja manufaktur langsung sebesar $22. Kemudian yang ketiga, biaya tenaga kerja manufaktur langsung dengan perhitungan 9.000 dikali $22. Dilihat pada bagan 7 strip 2 kolom 1 sebesar $198.000. Untuk penyederhanaan, anggaplah kuantitas bahan langsung yang digunakan sama dengan kuantitas bahan langsung yang dibeli. Kemudian varians harga adalah perbedaan antara harga aktual dan harga yang dianggarkan dikali dengan kuantitas input aktual, seperti bahan langsung yang dibeli atau digunakan. Varians harga kadang-kadang disebut juga varians harga input atau varians tingkat upah. Terutama bila mengacu pada varians harga untuk tenaga kerja, varian efisiensi adalah perbedaan antara kuantitas input aktual yang digunakan seperti bahan langsung berupa kain dalam meter persegi dan kuantitas input yang dianggarkan untuk membuat output aktual dikali dengan harga yang dianggarkan. Varians efisiensi kadang-kadang disebut juga varians penggunaan. Saya Enimain Rikusinsin NCM039 akan menjelaskan slide 13 sampai 17. Slide 13, bagan 7 strip 3. Penyajian analisis varians dalam bentuk kolom. Biaya langsung web company untuk bulan April 2006. Yang pertama, bahan langsung. Biaya aktual dan yang terjadi 22.200 meter persegi kali $28 meter persegi, maka hasilnya $621.600. Kualitas input aktual kali harga yang dianggarkan 22.200 meter persegi kali $30 per meter persegi menjadi $666. Anggaran fleksibel 10.000 unit kali 2 meter persegi per unit dikali $30 per meter persegi menjadi $600. Pada level 3, varian harganya menjadi $44.400 dan merupakan pengaruh yang menguntungkan terhadap laba operasi. Varian efisiensi $66 merupakan pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap laba operasi. Maka pada level 2, variasi anggaran fleksibel menjadi $21.600 untuk pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap laba operasi. Tenaga kerja langsung 9.000 per jam dikali $22 per jam hingga $189. Lalu kualitas inputnya 9.000 per jam kali $20 per jam
sehingga menjadi $180. Anggaran fleksibelnya 10.000 unit dikali 0,8 jam per unit dikali 20 per jam sehingga menjadi $160. Pada level 3, varian harganya menjadi $18.000 untuk pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap laba operasi. Lalu varian efisien $20 untuk pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap laba operasi. Pada level 2, variasi anggaran fleksibel menjadi $38 untuk pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap laba operasi. Slide 14. Varian harga. Bagaimana mencari varian harga? Rumusnya adalah harga input aktual dikurangi harga input yang dianggarkan dikali kualitas input aktual. Varian harga untuk dua kategori biaya langsung web adalah bahan langsung $28 per meter persegi kurangi $30 per meter persegi dikali kualitas input aktualnya 22.000 meter persegi sehingga varian harganya $44.400 atau pengaruh yang menguntungkan terhadap laba operasi. Kemudian tenaga kerja langsung $22 per jam dikurangi $20 per jam dikali kualitas input aktualnya 9.000 per jam sehingga varian harganya $18.000 atau pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap laba operasi. Slide 15. Varian efisiensi. Untuk setiap tingkat input output aktual, varian efisiensi adalah perbedaan antara kualitas input aktual yang digunakan dan kualitas input yang dianggarkan untuk membuat output aktual dikalikan dengan harga yang dianggarkan. Atau bisa kita tulis dengan rumus varian efisiensi yang dianggarkan sama dengan kualitas input aktual yang digunakan dikurangi kualitas input yang dianggarkan untuk output aktual dikali harga input yang dianggarkan. Varian efisiensi untuk setiap kategori biaya langsung web adalah bahan langsung 22.200 meter persegi dikurangi 10.000 per unit dikali 2 meter persegi per unit sehingga menjadi 22.200 meter persegi dikurangi 20 meter persegi dikali dengan harga input yang dianggarkan yaitu $30 per meter persegi. Varian efisiensinya menjadi $66.000 atau pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap laba operasi. Tenaga kerja langsung yaitu 9.000 jam dikurangi 10.000 unit kali 0,8 per unit sehingga menjadi 9.000 per jam dikurangi 8.000 per jam dikali harga input yang dianggarkan $20 per jam, maka varian efisiennya menjadi 20.000 atau pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap laba operasi. Slide 16. Ikhtisar varian. Bagan 7/4 menyajikan ringkasan varian level 1, 2, dan 3. Perhatikan bahwa varian level 3 merupakan rincian varian level 2 dan varian level 2 merupakan rincian varian level 1.
Perhitungan berikut ini menunjukkan mengapa laba operasi aktual berjumlah $14.900 apabila laba operasi anggaran statis adalah $108.000. Angka yang terlibat dalam perhitungan ini dapat ditemukan pada bagan 7 strip 3, 7 strip 2, dan 7 strip 3. Laba operasi anggaran statis berjumlah $108, lalu dikurangi varian volume penjualan yang tidak menunjukkan untuk laba operasi 64.000. Laba operasi anggaran fleksibelnya menjadi 44.000. Lalu varian anggaran fleksibel untuk laba operasinya, yang pertama varian harga jual yang menguntungkan berjumlah $50. Varian harga langsung, varian harga bahan langsung yang menguntungkan $44.400 dikurangi varian efisiensi bahan langsung yang tidak menguntungkan 66, sehingga menjadi varian bahan langsung yang tidak menguntungkan menjadi 21.600. Varian harga tenaga kerja manufaktur langsung yang tidak menguntungkan senilai 18.000. Lalu varian efisiensi tenaga kerja manufaktur langsung yang tidak menguntungkan 20.000. Varian tenaga kerja manufaktur langsung tidak menguntungkan, varian tenaga kerja manufaktur langsung tidak menguntungkan senilai 38. Varian overhead manufaktur variabel yang tidak menguntungkan 10.500. Varian overhead manufaktur tetap yang tidak menguntungkan 9.000. Sehingga varian anggaran fleksibel yang tidak menguntungkan untuk laba operasi berjumlah 29.100. Lalu laba operasi aktual saya ulangi. Lalu laba operasi aktual $44 ditambah 29.100, $44 dikurangi 29.100 menjadi $14.900. Slide 17, bagan 7 strip 4, ringkasan analisis varian level 1, 2, dan 3. Disari varian itu menyoroti 3 dampak utama. Yang pertama, web menjual 2.000 unit lebih sedikit daripada yang dianggarkan, yang mengakibatkan varian volume penjualan tidak menguntungkan sebesar $64.000. Penjualan menurun karena masalah kualitas dan model jaket baru yang diperkenalkan oleh pesaing web. Yang kedua, web menjual unit jaket dengan harga yang lebih tinggi daripada yang dianggarkan, yang mengakibatkan varian harga jual yang menguntungkan sebesar $50.000, namun harga web lebih rendah daripada harga yang ditawarkan oleh pesaingnya. Yang ketiga, biaya manufaktur untuk output aktual yang diproduksi lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Bahan langsung sebesar $21.600. Tenaga kerja manufaktur langsung sebesar $38.000. Overhead manufaktur variabel sebesar $10.500 dan overhead manufaktur tetap sebesar $9.000. Akibat kualitas lain yang rendah, perawatan mesin yang buruk, dan pekerja yang kurang terampil. Perhitungan ini menunjukkan mengapa laba operasi aktual berjumlah $14.900 apabila laba operasi anggaran statis adalah $108. Kemudian saya Nur Afni Salam NPM 091 akan melanjutkan mengenai ayat jurnal dengan menggunakan biaya standar.
Pada bab 4, mengilustrasikan jurnal yang dibuat dengan menggunakan kalkulasi biaya normal atau disebut normal costing. Namun di sini pada bab ini akan diilustrasikan ayat-ayat jurnal untuk web company dengan menggunakan biaya standar. Fokus kita di sini adalah pada bahan langsung dan tenaga kerja manufaktur langsung. Semua angka yang tercantum pada ayat jurnal nantinya dapat ditemukan di bagian 7 strip 3 di halaman 272 di buku. Dengan catatan dalam setiap ayat jurnal berikut, varian yang tidak menguntungkan selalu didebit atau mengurangi laba operasi dan varian yang menguntungkan selalu dikredit atau meningkatkan laba operasi. Langsung saja pada ayat jurnal 1A. Di sini mencatat varian harga bahan langsung pada waktu pembelian dengan menaikkan atau mendebitkan akun pengendalian bahan langsung pada harga standar. Pengendalian bahan langsung sejumlah 22.200 meter persegi dikalikan dengan $30 per meter persegi, yaitu 666.000 berada di sisi debit. Kemudian varian harga bahan langsung 22.200 meter persegi dikalikan dengan $2 per meter persegi, yaitu 44.400 berada di sisi kredit. Kemudian pengendalian utang usaha sebesar 22.200 meter persegi dikalikan dengan $28 per meter persegi, yaitu 621.600 berada di sisi kredit. Dengan catatan untuk mencatat pembelian bahan langsung. Kemudian ayat jurnal 1B. Di sini mencatat varian efisiensi bahan langsung pada waktu bahan langsung digunakan dengan menaikkan atau mendebitkan akun pengendalian barang dalam proses pada kuantitas standar yang disediakan untuk unit output aktual yang diproduksi dikali harga standar. Langsung saja pengendalian barang dalam proses yaitu 10.000 jaket dikali 2 meter per jaket dan dikali $30 per meter persegi. Hasilnya adalah 600.000 berada di sisi debit. Kemudian varian efisiensi bahan langsung sejumlah 2.200 meter persegi dikalikan dengan $30 per meter persegi adalah 66.000 berada di sisi debit, dan pengendalian bahan langsung 22.200 meter persegi dikalikan dengan $30 per meter persegi, yaitu 666.000 berada di sisi kredit. Dengan catatan untuk mencatat bahan langsung yang digunakan. Kemudian untuk ayat jurnal yang kedua, ini mencatat varian harga dan efisiensi tenaga kerja manufaktur langsung pada saat tenaga kerja ini dipekerjakan dengan menaikkan atau mendebitkan pengendalian barang dalam proses pada kuantitas standar yang disediakan untuk unit output aktual yang diproduksi pada harga standar. Kita perhatikan bahwa pengendalian utang upah mengukur jumlah aktual utang kepada pekerja berdasarkan jam kerja aktual dan tarif upah aktual. Berikut ayat jurnalnya. Pengendalian barang dalam proses yaitu 10.000 jaket dikalikan dengan 0,80 jam per jaket dikalikan dengan $20 per jam, yaitu 160.000 berada di sisi debit. Kemudian varian harga tenaga kerja manufaktur langsung yaitu 9.000 jam dikalikan dengan $2 per jam, yaitu sebesar 18.000 berada di sisi debit. Kemudian varian efisiensi tenaga kerja manufaktur langsung yaitu 1.000 jam dikalikan dengan $20 per jam adalah 20.000 di sisi debit. Kemudian yang terakhir pengendalian utang upah 9.000 jam dikali $22 per jam, yaitu 198.000. Dengan catatan untuk mencatat kewajiban biaya tenaga kerja langsung.
Di sini kita telah mengetahui bagaimana sistem kalkulasi biaya standar dan analisis varian dapat membantu memusatkan perhatian manajemen pada bidang-bidang yang tidak beroperasi seperti yang diharapkan. Ayat-ayat jurnal di sini menekankan pada manfaat lain dari sistem kalkulasi biaya standar, yaitu biaya standar menyederhanakan kalkulasi biaya produk. Untuk setiap unit yang diproduksi, biaya dibebankan dengan menggunakan biaya standar bahan langsung, biaya standar tenaga manufaktur langsung, dan di bab 8 dengan biaya overhead standar. Dari sudut pandang pengendalian, semua varian dicatat pada waktu paling awal yang mungkin. Sebagai contoh, dengan mencatat varian harga bahan langsung pada waktu pembelian, tindakan korektif seperti meminta pengurangan harga dari pemasok atau memperoleh kuota harga dari calon pemasok lainnya bisa segera diambil ketika varian yang tidak menguntungkan dalam jumlah besar diketahui terlebih dahulu daripada menunggu sampai setelah bahan digunakan dalam produksi. Pada akhir tahun fiskal, akun varian bisa dihapus ke dalam harga pokok penjualan jika jumlahnya tidak material. Untuk memudahkan, kita asumsikan bahwa saldo akun varian biaya langsung yang berbeda per April 2006 juga merupakan saldo pada akhir tahun 2006, sehingga jumlahnya tidak material. Web di sini akan mencatat ayat jurnal berikut untuk menghapus akun varian biaya langsung ke dalam harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sebesar 59.600 berada di sisi debit. Varian harga bahan langsung berada di sisi debit dengan jumlah 44.400. Kemudian varian efisiensi bahan langsung sebesar 66.000 berada di sisi kredit. Kemudian varian harga tenaga kerja manufaktur langsung sebesar 18.000 berada di sisi kredit, dan varian efisiensi tenaga kerja manufaktur langsung sebesar 20.000 berada di sisi kredit. Sebagai alternatif, dengan mengasumsikan web memiliki persediaan pada akhir tahun fiskal, akun varian diproratakan antara harga pokok penjualan dan berbagai akun persediaan dengan menggunakan metode yang dijelaskan pada bab 4 yang lalu. Sebagai contoh, varian harga bahan langsung diprorata antara pengendalian bahan, pengendalian barang dalam proses, pengendalian barang jadi, dan harga pokok penjualan berdasarkan biaya standar bahan langsung pada setiap saldo akhir tahun. Varian efisiensi bahan langsung diprorata di antara pengendalian barang dalam proses, pengendalian barang jadi, dan harga pokok penjualan berdasarkan biaya bahan langsung pada setiap saldo akhir tahun. Saldo akhir akun, Kemudian, implementasi kalkulasi biaya standar. Kalkulasi biaya standar memberikan informasi yang bernilai bagi manajemen dan pengendalian bahan baku, tenaga kerja, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan produksi. Di sini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah kalkulasi biaya standar dan teknologi informasi, dan yang kedua adalah penerapan kalkulasi biaya standar yang luas. Kita bahas yang pertama, kalkulasi biaya standar dan teknologi informasi. Teknologi informasi modern sangat memfasilitasi penggunaan sistem kalkulasi biaya standar untuk pengendalian dan kalkulasi biaya produksi. Di sini dicontohkan perusahaan seperti Dell dan Sandoz farmasi obat generik menggunakan harga standar dan kuantitas standar yang disimpan pada sistem komputernya. Scan barcode mencatat penerimaan bahan dan
menghitungnya atau menghitung biaya setiap bahan dengan menggunakan harga standar yang telah disimpan dalam sistem komputer. Penerimaan bahan kemudian dibandingkan dengan pesanan pembelian untuk mencatat utang usaha dan untuk menghitung varian harga bahan langsung. Varian efisiensi bahan langsung dihitung ketika output telah diselesaikan dengan membandingkan kuantitas standar bahan langsung yang telah digunakan dengan permintaan bahan langsung yang terkomputerisasi yang diserahkan oleh operator pada bagian produksi. Varian tenaga kerja dihitung ketika pekerja memasukkan data ke terminal ruang produksi yang berisi data kode nomor pegawai mereka dan waktu awal dan akhir mereka kerja dan kuantitas produk yang mereka kerjakan. Manajer menggunakan umpan balik spontan terhadap varian ini untuk segera mengambil tindakan korektif. Kemudian yang kedua, penerapan kalkulasi biaya standar yang luas. Perusahaan yang telah mengimplementasikan manajemen mutu total atau TQM dan sistem produksi yang terintegrasi dengan komputer atau CIM, serta perusahaan yang berkecimpung pada sektor jasa merasakan manfaat dari sistem kalkulasi biaya standar atau standard costing. Perusahaan yang mengimplementasikan program manajemen mutu total atau TQM menggunakan kalkulasi biaya standar untuk mengendalikan biaya bahan. Perusahaan sektor jasa seperti McDonald bersifat padat karya dan menggunakan biaya standar untuk mengendalikan biaya tenaga kerja. Perusahaan yang telah mengimplementasikan CIM seperti Toyota menggunakan penganggaran fleksibel dan kalkulasi biaya standar untuk pengelolaan aktivitas-aktivitas seperti penanganan bahan dan penyetelan mesin. Kemudian kegunaan varian bagi manajemen. Manajer dan akuntan manajemen menggunakan varian untuk mengevaluasi kinerja, pembelajaran organisasi, dan pembuatan perbaikan yang kontinu. Namun dalam melakukan hal itu, manajer harus menyadari bahwa varian dapat mempunyai berbagai penyebab. Yang pertama, berbagai penyebab varian. Manajer tidak boleh menginterpretasikan varian sebagai saling mempengaruhi satu sama lain. Penyebab varian di satu bagian rantai nilai bisa jadi merupakan hasil dari keputusan yang dibuat pada bagian lain di lain rantai nilai. Misalkan, terjadi varians efisiensi bahan langsung yang tidak menguntungkan pada lini produksi web. Beberapa penyebab operasional dari varians ini di antara rantai nilai perusahaan adalah: yang pertama, rancangan produk atau proses yang buruk. Yang kedua, pengerjaan yang buruk pada lini produksi karena pekerja yang kurang terampil dan atau kerusakan mesin. Yang ketiga, penugasan tenaga kerja atau mesin ke pekerjaan tertentu yang kurang sesuai. Kemudian yang keempat, kemacetan atau kongesti produksi akibat penjadwalan pesanan yang harus diselesaikan segera dalam jumlah banyak dari tenaga penjualan web. Dan yang terakhir, kelima, pemasok web tidak membuat bahan kain dengan kualitas yang sama baiknya. Penyebab kelima ini menggambarkan perspektif yang jauh lebih luas atas penyebab varian efisiensi bahan langsung yang tidak menguntungkan dengan mempertimbangkan efisiensi dalam rantai suplai perusahaan. Kemudian yang kedua, kapan menyelidiki varians? Manajer menyadari bahwa standar bukan satu-satunya ukuran, tetapi merupakan rentang dari kuantitas input, biaya, kuantitas output, atau harga yang mungkin dapat diterima.
Konsekuensinya, mereka mengharapkan varians yang kecil. Varians dalam rentang yang bisa diterima dianggap sebagai kejadian yang bisa dikendalikan dan tidak memerlukan investigasi ataupun tindakan oleh manajer. Jadi, kapan manajer harus menyelidiki varian? Seringkali manajer menginvestigasi varian berdasarkan penilaian subjektif atau antara main yang umum. Untuk hal-hal yang penting seperti kerusakan produk, varian yang kecil bahkan bisa mendorong investigasi dan tindakan-tindakan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, pengukuran kinerja dengan menggunakan varians. Manajer seringkali menggunakan analisis varians untuk mengevaluasi kinerja bawahannya. Ada dua hal yang bisa dievaluasi. Yang pertama, efektivitas, yang mana tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, misalkan penjualan, kepuasan pelanggan, dan kualitas telepon seluler baru dari Motorola. Yang kedua, efisiensi, jumlah relatif input yang digunakan untuk mencapai tingkat output tertentu. Semakin sedikit kuantitas input yang digunakan untuk membuat sejumlah telepon seluler atau semakin banyak jumlah telepon seluler yang dibuat dengan kuantitas input tertentu, semakin tinggi efisiensi. Di sini manajer harus yakin bahwa ia memahami penyebab varian sebelum menggunakannya untuk mengevaluasi kinerja. Misalkan, manajer pembelian web baru saja menegosiasikan kontrak yang menghasilkan varian harga bahan langsung yang menguntungkan. Kontrak tersebut bisa mencapai varian yang menguntungkan karena satu dari 3 alasan berikut. Yang pertama, manajer pembelian memberikan penawaran yang efektif kepada pemasok. Kemudian yang kedua, manajer pembelian mendapatkan diskon dengan membeli dalam jumlah banyak dan memesan lebih jarang. Namun, pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dari yang dibutuhkan dalam jangka pendek akan menyebabkan persediaan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, manajer pembelian menerima penawaran dari pemasok yang memberikan harga terendah tanpa memeriksa apakah pemasok memonitor kualitas barang sebelum dikirimkan. Kemudian yang keempat, pembelajaran organisasi. Tujuan dari analisis varian bagi manajer adalah untuk memahami mengapa varian terjadi, mempelajari, dan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Sebagai contoh, untuk mengurangi varian efisiensi bahan langsung yang tidak menguntungkan, manajer web bisa melakukan perbaikan dalam rancangan produk, kualitas bahan yang disuplai, dan komitmen para pekerja untuk melakukan pekerjaan yang benar. Manajer perlu mencapai keseimbangan yang baik antara dua penggunaan varian yang telah kita bahas, yaitu evaluasi kinerja dan pembelajaran organisasi. Analisis varian akan sangat membantu evaluasi kerja, tetapi penekanan yang berlebihan pada evaluasi kinerja dan pencapaian target varian dapat mengganggu pembelajaran dan perbaikan yang kontinu. Mengapa? Karena pencapaian standar menjadi akhir dari segalanya. Akibatnya, manajer akan mencari target yang mudah dicapai dan bukan target yang menantang karena yang membutuhkan kreativitas dan banyak sumber daya. Sebagai contoh, jika evaluasi kinerja ditekankan secara berlebihan, manajer produksi web akan memilih standar yang mudah dan memberi pekerja waktu yang cukup banyak untuk membuat jaket. Kemudian ia mengurangi atau kemudian berkurangnya gairah untuk memperbaiki proses dan metode guna mengurangi waktu serta biaya produksi. Kemudian yang kelima,
perbaikan yang kontinu. Manajer juga dapat memakai analisis varian untuk menciptakan siklus perbaikan yang kontinu. Bagaimana? Yaitu dengan mengidentifikasi secara berulang-ulang penyebab varian, memulai tindakan korektif, dan mengevaluasi hasil dari tindakan. Peluang perbaikan sering lebih mudah diidentifikasi ketika produk dibuat pertama kali. Begitu peluang yang mudah itu diidentifikasi, semakin banyak kreativitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan selanjutnya. Beberapa perusahaan memakai penganggaran Kaizen untuk secara spesifik membidik mengurangan biaya yang dianggarkan selama beberapa periode berturut-turut. Keuntungan dari penganggaran Kaizen adalah mengeksplisitkan tujuan perbaikan yang kontinu. Dan yang terakhir, yang keenam, ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Hampir semua perusahaan menggunakan kombinasi ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan untuk perencanaan serta pengendalian, bukan hanya mengandalkan pada salah satu saja. Pada ruang pemotongan kain di web, kain dibentangkan dan dipotong sesuai pola, lalu dijahit. Manajer melakukan pengendalian pada ruang pemotongan bahan dengan mengamati pekerja dan dengan menekankan pada ukuran-ukuran non-keuangan, seperti jumlah kain dalam meter persegi yang digunakan untuk membuat 1000 jaket, atau presentasi jaket yang dimulai dan selesai dibuat tanpa pengerjaan ulang. Pekerja bagian produksi pada web lebih mudah memahami ukuran non-keuangan. Pada saat yang sama, manajer produksi pada web juga bisa menggunakan ukuran-ukuran keuangan untuk mengevaluasi efisiensi biaya secara keseluruhan pada operasi yang dikerjakan dan untuk membantu pembuatan keputusan seperti perubahan bauran input yang digunakan dalam pembuatan jaket. Ukuran-ukuran keuangan sangat penting bagi perusahaan karena mengindikasikan dampak ekonomi dari berbagai aktivitas fisik yang memungkinkan manajer untuk membuat pilihan, meningkatkan biaya dari satu aktivitas fisik seperti pemotongan, atau mengurangi biaya pada ukuran fisik lainnya seperti kerusakan yang terjadi. Kemudian analisis varians dan ABC. Sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas ABC berfokus pada aktivitas-aktivitas individu sebagai objek biaya fundamental. Sistem ABC mengklasifikasikan biaya berbagai aktivitas ke dalam hierarki biaya. Biaya tingkat unit output, biaya tingkat batch, biaya pendukung yang berkaitan dengan produk, dan biaya pendukung fasilitas. Pada bagian ini, kita akan menunjukkan bagaimana perusahaan yang mempunyai sistem ABC dan biaya langsung tingkat batch dapat mengambil manfaat dari analisis varian. Kita akan membahas tentang menghubungkan biaya batch dengan output produk. Kita ambil contoh pada perusahaan Leico Brushworks yang membuat berbagai jenis keran dan perabotan rumah tangga. Karena produk yang dihasilkan memiliki rentan yang luas, Leico menggunakan sistem ABC. Sebaliknya, web menggunakan sistem kalkulasi biaya sederhana karena hanya membuat satu jenis jaket saja. Kemudian, salah satu produk Leico adalah Elegance, yaitu keran dekoratif untuk spa di rumah. Leico membuat Elegance dalam bat-bat. Untuk setiap jenis produk, Leico menugaskan pekerja yang menangani bahan baku untuk membawa bahan baku ke area produksi, memindahkan barang dalam proses dari satu pusat pengerjaan ke pusat pengerjaan selanjutnya, dan membawa barang jadi ke bagian pengiriman. Jadi, biaya tenaga kerja menangani bahan baku untuk Elegance merupakan biaya langsung bagi Elegance. Karena bahan baku untuk satu batch dipindahkan secara bersama-sama,
Maka biaya tenaga kerja yang mengenai bahan baku bervariasi sesuai dengan jumlah batch-nya dan bukan dengan jumlah unit dalam satu batch. Biaya tenaga kerja yang menangani bahan baku merupakan biaya langsung variabel tingkat batch. Di sini ada informasi mengenai Elegance untuk tahun 2007 yaitu sebagai berikut. Di sini terdapat 7 baris dan 2 kolom. Kolom pertama adalah jumlah anggaran statis dan yang kolom kedua adalah hasil aktual. Kita akan membahas yang jumlah anggaran statis dahulu. Yang pertama, unit Elegance yang diproduksi dan dijual adalah sebesar 180.000. Kemudian ukuran batch unit per batch adalah sebesar 150. Dan ketiga, jumlah batch kita dapat menghitungnya dari baris pertama dibagi baris kedua, yaitu unit Elegance yang diproduksi dan dijual dibagi dengan ukuran batch, yaitu 180.000 dibagi 150. Hasilnya adalah 1.200 untuk jumlah batch-nya. Kemudian jam tenaga kerja yang menangani bahan baku per batch ada 5. Total jam tenaga kerja yang menangani bahan baku yaitu dengan menghitung jumlah batch tadi ada 1.200, kemudian dikalikan dengan baris keempat, yaitu jam tenaga kerja yang menangani bahan baku per batch, yaitu 5. Jadi, 1.200 dikalikan dengan 5 adalah 6.000 untuk total jam tenaga kerja yang menangani bahan baku. Kemudian, biaya per jam tenaga kerja yang menangani bahan baku adalah $14. Kemudian yang ketujuh, total biaya tenaga kerja yang menangani bahan baku. Di sini kita dapat menghitungnya dengan mengalihkan baris 5 dengan baris 6, yaitu total jam tenaga kerja yang menangani bahan baku adalah 6.000 dikalikan dengan biaya per jam tenaga kerja yang menangani bahan baku yaitu $14. Jadi, total biaya tenaga kerja yang menangani bahan baku adalah $84.000. Kemudian, hasil aktualnya, unit Elegance yang diproduksi adalah 151.200. Kemudian yang kedua, ukuran batch. Ukuran batch per unitnya adalah 140. Kemudian, yang ketiga, jumlah batch. Kita membagikan baris pertama dengan baris kedua, yaitu unit Elegance yang diproduksi dan dijual adalah 151.200 dibagikan dengan ukuran batch 140, yaitu jumlah batch-nya adalah 1.080. Kemudian yang keempat, jam tenaga kerja yang menangani bahan baku per batch, yaitu 5,25. Kemudian yang kelima, total jam tenaga kerja yang menangani bahan baku. Kita kalikan baris 3 dengan baris 4, yaitu jumlah batch-nya ada 1.080. Kita kalikan dengan jam tenaga kerja yang menangani bahan baku per batch, yaitu 5,25. Jadi total jam tenaga kerja yang menangani bahan baku adalah 5.670. Kemudian biaya per jam tenaga kerja yang menangani bahan baku ada $14.50. Dan untuk yang ketujuh, total biaya tenaga kerja menangani bahan baku. Kita kalikan baris 5 dengan baris 6, yaitu total jam tenaga kerja yang menangani bahan baku ada 5.670. Kita kalikan dengan biaya per jam tenaga kerja yang menangani bahan baku, yaitu ada $14.50. Jadi total biaya tenaga kerja yang menangani bahan baku adalah $82.215. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Erika Pertiwi, NPM 016 akan menjelaskan slide selanjutnya. Untuk menyiapkan anggaran fleksibel bagi biaya tenaga kerja yang menangani bahan baku, maka LICO memulainya dengan unit
output aktual yang diproduksi, yaitu sebesar 151.200 unit. Dan kemudian melakukan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama yaitu dengan menggunakan ukuran batch yang dianggarkan, maka hitunglah jumlah batch yang harus digunakan untuk memproduksi output aktual, yaitu dengan cara hasil aktual unit yang diproduksi dan dijual dibagi dengan jumlah anggaran statis ukuran unit per batch, yaitu 151.200 unit dibagi 150 unit per batch. Maka jumlah batch yang harus digunakan untuk memproduksi output aktual sebesar 1008 batch. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan menggunakan jam tenaga kerja yang dianggarkan untuk menangani bahan baku per batch. Maka hitunglah jumlah jam tenaga kerja yang harus digunakan. Maka caranya yaitu jumlah batch dikali dengan jumlah anggaran statis jam tenaga kerja yang menangani bahan baku per batch. Jadi 1008 batch dikali 5 jam per batch, maka jumlah jam tenaga kerja yang harus digunakan sebesar 5040 jam tenaga kerja yang menangani bahan baku. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan menggunakan biaya yang dianggarkan per jam tenaga kerja yang menangani bahan baku, maka hitunglah jumlah anggaran fleksibel untuk jam tenaga kerja yang menangani bahan baku. Maka caranya yaitu jumlah jam tenaga kerja yang menangani bahan baku pada langkah kedua dikali dengan jumlah anggaran statis biaya per jam tenaga kerja yang menangani bahan baku. Maka 5040 dikali $14, maka jumlah anggaran fleksibel yaitu sebesar $70.560. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, yaitu untuk mencari varians anggaran fleksibel untuk biaya penanganan bahan baku dapat dihitung dengan rumus yaitu varians anggaran fleksibel sama dengan biaya aktual dikurangi biaya anggaran fleksibel. Biaya aktual diperoleh dari tabel, yaitu total biaya tenaga kerja yang menangani bahan baku dikali dengan biaya per jam tenaga kerja yang menangani bahan baku, yaitu 5.670 jam dikali $14,50 per jam. Hasilnya $82.215 dikurangi dengan biaya anggaran fleksibel, yaitu diperoleh dari langkah 3, yaitu jumlah jam tenaga kerja yang menangani bahan baku dikali dengan jumlah anggaran statis pada biaya per jam tenaga kerja yang menangani bahan baku, yaitu 5.040 jam dikali $14 per jam. Hasilnya $70.560. Maka $82.215 dikurangi dengan $70.560, hasilnya yaitu $11.655. Maka diketahui bahwa varians yang tidak menguntungkan mengindikasikan bahwa biaya tenaga kerja yang menangani bahan baku sebesar $82.215 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran fleksibel sebesar $11.655. Kemudian slide selanjutnya yaitu varians harga dan efisiensi. Penyebab terjadinya varians yang tidak menguntungkan sebesar $11.655 dengan memeriksa komponen harga dan efisiensi dari varians anggaran fleksibel. Rumus untuk mencari varians harga yaitu harga input aktual dikurangi harga input yang dianggarkan dikali dengan kuantitas input aktual.
harga input aktual sebesar $14,50 per jam diperoleh dari tabel hasil aktual biaya per jam tenaga kerja yang menangani bahan baku dikurangi dengan harga input yang dianggarkan diperoleh dari jumlah anggaran statis biaya per jam tenaga kerja yang menangani bahan baku sebesar $14 per jam dikali dengan kuantitas input aktual sebesar 5.670 jam diperoleh dari total jam tenaga kerja yang menangani bahan baku, maka hasil dari varians harga yaitu $2.835 U. Varians harga ini tidak menguntungkan untuk tenaga kerja yang menangani bahan baku, yang mengindikasikan bahwa biaya aktual sebesar $14,50 per jam tenaga kerja yang menangani bahan baku melebihi biaya yang dianggarkan sebesar $14 per jam tenaga kerja yang menangani bahan baku. Kemudian untuk mencari varians efisiensi, rumusnya yaitu kuantitas input aktual yang digunakan dikurangi dengan anggaran kuantitas input yang disediakan untuk output aktual dikali dengan harga input yang dianggarkan, yaitu sama dengan 5.670 jam dikurangi dengan 5.040 jam dikali $14 per jam, maka sama dengan 630 jam dikali $14 per jam, maka dapat diperoleh hasil varians efisiensi yaitu sebesar $8.820 U. Varians efisiensi ini tidak menguntungkan karena jam aktual tenaga kerja yang menangani bahan baku sejumlah 5.670 melebihi jam yang dianggarkan sebesar 5.040 untuk output aktual. Penyebabnya yaitu terdapat ukuran batch aktual yang lebih kecil, yakni sebesar 140 unit, bukan 150 unit seperti yang dianggarkan, sehingga LIKO membuat 151.200 unit dalam 1080 batch dan bukan 1008 batch. Penyebab kedua, jam aktual tenaga kerja yang menangani bahan baku lebih tinggi, yaitu 5,25 jam dibandingkan dengan dianggarkan yang hanya sebesar 5 jam. Kemudian slide selanjutnya yaitu fokus pada hierarki. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya yaitu perhitungan kuantitas anggaran fleksibel berfokus pada tingkat hierarki biaya yang sesuai. Contohnya, karena penanganan bahan baku merupakan biaya tingkat batch, maka perhitungan kuantitas anggaran fleksibel dilakukan pada tingkat batch. Banyaknya jam tenaga kerja yang menangani bahan baku yang akan digunakan LIKO berdasarkan jumlah batch harus telah digunakan untuk membuat kuantitas aktual sebanyak 151.200 unit. Jika biaya merupakan biaya pendukung produk seperti biaya perancangan produk, perhitungan kuantitas anggaran fleksibel akan berfokus pada tingkat pendukung produk. Misalnya, dengan mengevaluasi kompleksitas aktual dari rancangan produk dibandingkan dengan anggarannya. Kemudian, slide selanjutnya yaitu tolok ukur dan analisis varians. Apa itu tolok ukur? Jadi, maksud dari tolok ukur atau benchmarking ini adalah proses pembandingan tingkat kinerja yang kontinu atau berkelanjutan dalam pembuatan produk dan jasa serta pelaksanaan aktivitas-aktivitas dengan tingkat kinerja terbaik pada perusahaan-perusahaan yang bersaing atau pada perusahaan yang memiliki proses serupa.
apabila tolok ukur ini digunakan sebagai standar, manajer dan akuntan manajemen mengetahui bahwa perusahaan akan kompetitif di pasar jika dapat mencapai standar. Contoh dari tolok ukur yaitu dilihat dari Bakan 75. Dari Bakan 75 ini dijelaskan bahwa tolok ukur ASM sebagai pembanding United Airlines dengan 9 perusahaan penerbangan lain. Bakan 75 juga menyajikan pendapatan per ASM, margin kotor per ASM, biaya tenaga kerja per ASM, biaya bahan bakar per ASM, dan total mil tempat duduk yang tersedia atau ukuran besarnya sebuah perusahaan penerbangan. Seberapa baik United mengelola biayanya tergantung pada tolok ukur mana yang digunakan sebagai pembanding. Dilihat dari perusahaan United Airlines ini memiliki biaya per ASM sebesar $0,1104, sedangkan 9 perusahaan penerbangan yang digunakan sebagai tolok ukur memiliki rata-rata biaya per ASM-nya sebesar $0,0992. Maka sudah jelas bahwa perusahaan United Airlines ini memiliki biaya di atas rata-rata sebesar $0,0992 per ASM dari 9 perusahaan penerbangan lainnya. Namun, biaya per ASM United ini lebih tinggi sebesar 82% daripada JetBlue Airways, yaitu pesaing yang memiliki biaya paling rendah sebesar $0,0608 per ASM. 82% ini diperoleh dari biaya per ASM United Airlines sebesar $0,1104 dikurangi dengan biaya per ASM JetBlue Airways sebesar $0,608 dikurangi dengan biaya per ASM JetBlue Airways sebesar $0,0608. Maka hasilnya negatif $0,0112 atau 82%. Jadi, mengapa biaya per ASM United ini terlalu tinggi? Karena pada kolom 4 ini menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja adalah satu-satunya alasan, atau 0,0385% untuk United dibanding dengan $0,0196 untuk JetBlue. Tolok ukur ini merupakan data yang diperlukan United untuk mengurangi biaya tenaga kerja agar menjadi lebih kompetitif dari segi biaya dengan pesaing yang memiliki biaya lebih rendah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.